Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi anak-anakku semua, khususnya di kelas 5. Setelah kemarin UTS, nah minggu ini sudah mulai ya pembelajaran seperti biasa. Dan kali ini kita masuk di video pembelajaran di bagian family. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita semua berdoa dulu. Berdoa, mulai. Oke deh. Gimana UTS-nya untuk yang kelas 5? Cukup banyak yang di remed. Tapi alhamdulillahnya anak-anak semua ini cukup hebat, bisa langsung ngerjain, bisa langsung diberesin juga, jadi ke bapaknya juga mudah gitu kan. So bapak mau bahas soal, nggak bahas soal banget sih sebetulnya. Jadi di nomor-nomor kita yang terakhir itu kan beberapa nomor bapak bahas tentang family itu. Nah, terus beberapa orang juga kayaknya pada nggak nyadar gitu kan, kalau ini tuh sebetulnya pertanyaan yang sederhana, cuman dibuat bahasa Inggris aja karena banyak yang terjebak juga akhirnya. Nah, untuk itu bapak mau mulai pembelajaran yang bagian family untuk di pertemuan kali ini. Sudah siap semua? Siap lah, gampang lah. Bapak udah bikin kayak semacam apa ya, kayak semacam family tree gitu di belakang sini. Nah, kita mau bahas family member. Kalau misalkan family tree-nya kayak begini, ada Mr. Hasan, ada Mrs. Hasna, kemudian mereka punya 2 anak. Lihat, ada yang berbeda. Kalau yang di bagian Mr. Adi ini sudah sampai di beberapa apa ya, 1, 2, 3, sedangkan kalau yang di pinggirnya di Mrs. Gina sama Mr. Umarnya baru 2 tingkatan. Nah, gimana kalau begini kasusnya, hubungan Rani ke Andi, Dani ke Mr. Umar, Yuni ke Mrs. Gina seperti apa? Nah, kita mau bahas itu secara sederhana dan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mengacunya seperti ini. Oke deh, kita bisa mulai ya. Jadi fokusnya ke ini aja, family member. Mr. Hasan sama Mrs. Hasan punya anak. Anaknya 2 nih. Anaknya ditandain sama garis yang nyambungin ke ininya. Anaknya tuh Miss Gina sama Mr. Adi. Oke. Anaknya tuh Miss Gina sama Mr. Adi. Nah, Miss Gina dulu nih yang pendek. Miss Gina ini menikah dengan Mr. Umar. Menikah dengan Mr. Umar. Punya anak namanya Ani dan Andi. Oke, selesai ya. Punya anak namanya Ani dan Andi. Nah, terus Miss Gina kan punya saudara namanya Mr. Adi. Yang ini. Nah, Mr. Adi juga sudah menikah sama Miss Ida misalkan. Terus, nah, dari pernikahan Mr. Adi sama Miss Ida ini mereka punya 2 anak. Nah, ini Budi siapa? Nah, tahan dulu. Ini mereka punya 2 anak. Garisnya kan cuman segini doang. Ada Dani sama Yuni. Nah, punya 2 anak ini.
Tapi Yuni sudah menikah. Nah, Yuni ini sudah menikah sama Budi, punya anak namanya Rani. Secara garis besar ceritanya seperti itu. Nah, hubungannya gimana? Yang lebih mudah kita bisa sebut kalau dari misalkan kita posisinya di siapa nih? Kita posisinya di Dani deh. Kita sebagai Dani deh. Oke. Kita sebagai Dani deh. Dani ke Mr. Adi siapa? Kalau pertanyaannya gini. Nah, kalau pertanyaannya who is Mr. Adi for Dani? Nah, siapa sih Mr. Adi buat Dani? Kalau melihat dari sini ya simpel. Mr. Adi ya ayahnya Dani, gitu kan? Jadi jawabannya di sini. Jawabannya Mr. Adi is Dani's father. Mr. Adi itu ayahnya Dani. Nah, yang sering Bapak bikin soal kemarin itu ya ini langsung ke sini ya. Langsung di keterangan-keterangannya. Kayak misalkan Mr. Adi is Yuni's father. Ya, Mr. Adi is bukan Dani nih. Diganti sama Yuni. Yuni's father. And Yuni is my sister. Yuni is my sister. So who is Mr. Adi? Jawabannya Mr. Adi is my father. Paham gak? Simple gak? Oke, kita ulangi ya. Oke, kita fokusnya ke bagian keluarga Mr. Adi dulu ya. Aku ulangi nih. Misalkan kan tadi kita udah ngomongin Mr. Adi, sekarang Miss Ida. Miss Ida is siapa? Yuni's mother. Yuni's mother. Kelihatan nggak? Nah, Yuni's mother. Yuni is my sister. Oke. Pertanyaan apa? Pernyataan pertama, Miss Ida is Yuni's mother. Oke. Pernyataan kedua, Yuni is my sister. So, jadi Miss Ida is my Jadi Miss Ida siapanya saya? Miss Ida apa? Ibunya Yuni. Yuni saudara perempuan saya. Berarti Miss Ida ibu saya. Sebetulnya sederhananya cuman seperti ini, cuman karena dibuat ini aja gitu, maksudnya tuh dibuat lebih sedikit kompleks aja. Oke, contoh kedua deh. Contoh kedua, my father's sister is my my father's ayahku ada kepunyaannya sister. Jadi saudara perempuan ayahku adalah siapanya saya. Ya, Mr. Adi tadi kan punya saudara. Nah, punya saudara perempuan namanya Miss Gina. Nah, Dani ke Miss Gina manggilnya apa? Manggilnya ya aunt tuh atau bibi. Bahasa Indonesianya bibi. Bisa bibi, bisa uak sih kalau di Sunda. Pokoknya aunt, tante lah.
bibi, wa, tante, pokoknya aunt kalau di Inggris. Simpel ya. Nah kalau kalian perhatiin dari tadi tuh, ini kita sebelum lanjut mau bahas dulu cara bikin kalimatnya atau cara memahami kalimat kalimat ininya, kalimat kepunyaan sih lebih tepatnya. Oke, kalau kalimat kepunyaan itu di Inggris tuh pakai tanda kutip satu itu sama S ya. Kalau misalkan tapi jadi kan ada dua kata nih, ini subjek pertama, ini subjek kedua atau disebutnya objek kita. Ini subjek, ini objek. Kalau misalkan subjeknya orangnya nih punya siapa dulu nih, gitu kan? Misalkan punya ibu dulu deh. Berarti ibu kan bahasa Inggrisnya mother. Pakai ini jadi mothers. Kepunyaan ibu apa? Barangnya di belakang. Barang ini kalau di Inggris tuh nggak mesti benda mati gitu. Tapi maksudnya kayak hubungan keluarga juga kami menyebutnya objek atau noun. Deh. Mothers apa? Kepunyaan ibu apa? Mothers apa ya? Misalkan mother's brother deh. Mother's brother. Ya. Posisinya mother di sini sebagai sebagai subjek, brothernya sebagai objek atau noun. Jadi mother's brother artinya balikin, saudara laki-laki punya ibu. Oke. Saudara laki-laki punya ibu adalah adalah siapanya saya. Ibumu nih punya saudara laki-laki. Itu siapanya kita? Uncle, good. Is my uncle. Itu deh. Tuh. Is my uncle. Saudara laki-laki ibu ya uncle. Oke. Nah selanjutnya, mudah-mudahan kelihatan deh, lebih jelas deh mestinya. Oke deh. Itu dia. Lanjut ya. Setelah tadi pakai yang kutip 1S terus kesananya siapa dan siapa. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak mau jelasin yang penggunaan kutip S ini. Bingung juga namanya apa ya, kutip S lah. Kutip S ini penggunaannya ini luas. Maksudnya tuh tidak harus orang sama orang lagi, tapi bisa orang sama benda. Tapi ya pasti ya, maksudnya itu orangnya di depan. Misalkan nih, nama Bapak kan Latif nih. Misalkan Bapak punya apa nih namanya itu? Board marker deh. Board marker ini punya Bapak. Kalau di bahasa Indonesianya kan spidol punya Latif, ya kan? Nah, kalau bahasa Inggris itu dibalik. Jadi nama dulu baru ke ke benda. Jadi Latif kutip S baru dia kesananya nama bendanya. Board marker. Sederhananya seperti ini.
Ini. Oke. Nah. Sudah. Untuk yang selanjutnya sebagai penutupan, Bapak punya tugas PR buat kalian, buat kelas 5. PR-nya simple banget, yaitu translate, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Translate-nya yang ini nih. Alright. Nah, untuk PR-nya Bapak minta kalian tolong menerjemahkan kalimat ini dari kalimat bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contohnya gini. Contoh, ayah dari ayah saya disebut kakek saya. Jadi father of my father is my grandfather. PR ini kalian boleh pakai Google Translate, boleh pakai kamus elektronik, boleh nanya ke ibu, ke kakak, ke ayah, pokoknya boleh. Yang penting kalimat ini bisa ditranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nomor 1, saudara ibu saya adalah bibi saya. Nomor 2, saudara ayah saya adalah paman. Nomor 3, anak dari kakak saya adalah keponakan saya. Nomor 4, anak dari ibu saya adalah saudara saya. Yang terakhir, anak paman belum ya? Oke. Anak dari bibi saya adalah sepupu saya. Nah, ini deh. Saudara ibu saya adalah bibi saya, saudara ayah saya adalah paman saya. Nomor 3, anak dari kakak saya adalah keponakan saya. Nomor 4, anak dari ibu saya adalah saudara saya. Nomor 5, anak dari bibi saya adalah sepupu saya. Ditranslate ke bahasa Inggris boleh pakai Google Translate, boleh nanya sama ibu, sama ayah, sama kakak, siapapun, asal jangan nyontek, gitu aja. Oke? Sip. Tadi itu dia, gimana sih? Nah, udah. Oke. Itu dia tadi pembelajaran kita di Jumat ini. Bapak tag-nya waktunya nggak sama gitu, dari pagi kepotong lagi terus lanjut lagi siang. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak berisik suaranya karena sudah mulai masuk waktu Jumatan juga. So gitu aja. Jangan lupa untuk ngerjain PR yang Bapak kasih. Kalian tulis di buku tugas, terus foto kirim ke Bapak seperti biasa.
Mari berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jumatan buat yang